Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Setiawan, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA 1 Muntilan Kabupaten Magelang. Ya, di sini saya tidak sendiri, saya dengan rekan teman sejawat saya, yaitu Bapak Lili. Beliau mengampu mata pelajaran informatika di SMA 1 Muntilan. Ya, selamat pagi Pak Lili. Selamat pagi Pak Dani. Bagaimana kabar hari ini Pak Lili? Alhamdulillah baik-baik saja, sehat selalu. Ya, untuk kegiatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan kegiatan praobservasi sebelum melaksanakan supervisi di pelajaran Pak Lili nantinya. Ya, tujuan supervisi praobservasi adalah menyampaikan persiapan awal sebelum melaksanakan pembelajaran sehingga nantinya diharapkan Pak Lili lebih siap dan lebih percaya diri dalam memberikan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik. Ya, berikut ada pertanyaan Pak Lili yang ingin saya sampaikan kepada Pak Lili. Salah satunya, bagaimana tujuan pembelajaran Pak Lili pada pelaksanaan nantinya, Pak? Oke. Untuk tujuan pada pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan, yaitu yang pertama itu adalah nanti diharapkan siswa mampu menggunakan alat bantu atau editor untuk menulis, menjalankan, dan mengembangkan program analisis data. Ya, itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, nanti memahami if dan for dalam bahasa pemrograman. Terus untuk yang ketiganya nanti adalah membuat program sederhana menggunakan bahasa pemrograman, yaitu dengan menggunakan bahasa Python. Terima kasih. Jadi tujuan pembelajaran nantinya satu membantu membuat alat tulis, kemudian menjalankan serta mengembangkan program analisis data. Yang kedua, memahami inputan data serta kondisi if untuk pembelajaran pemrograman bahasa Python, dan selanjutnya membuat program sederhana dengan menggunakan bahasa Python. Kemudian bagaimana area pengembangan apa yang ingin Pak Lili laksanakan untuk pembelajaran nantinya? Untuk pengembangan, untuk yang dari aspek pengetahuan, tentu saja nanti akan dikaitkan dengan pengembangan di mapel yang lain, terutama adalah mapel untuk fisika dan matematika. Nah, nanti setelah pengetahuan itu siswa dapat memahami hal tersebut, nanti akan langsung diterapkan di aspek keterampilan dalam bentuk membuat program untuk menerapkan rumus yang ada di mapel matematika ataupun fisika. Baik Pak Lili, untuk dari aspek pengetahuan berarti penerapan rumus yang diidentik dengan pelajaran matematika dan fisika. Kemudian di segi keterampilan penerapannya nantinya akan penerapan pada pemrograman bahasa Python itu sendiri, Pak. Iya. Ya. Kemudian bagaimana rancangan pembelajaran yang Bapak gunakan nantinya untuk melaksanakan pembelajaran di pemrograman bahasa Python itu, Pak? Oke, berarti nanti yang pertama kita untuk bahan ajarnya itu kita akan menggunakan BSI siswa, BSI guru, itu nanti bisa ditambah dengan link atau menggunakan bisa link dari sumber ajar yang ada. Terus di sini saya juga sudah menyiapkan untuk media pembelajaran dalam bentuk presentasi menggunakan Canva. Yang selanjutnya nanti untuk metode pembelajarannya nanti saya akan menggunakan blended learning dan juga menggunakan PBL. Baik Pak Lili, berarti strategi pembelajaran Bapak sudah memberikan bentuk konten seperti BSE, buku siswa elektronik, baik buku elektronik guru maupun siswa itu sendiri, kemudian memberikan web link yang identik dengan mata pelajaran bahasa Python itu sendiri, kemudian menggunakan Canva untuk media presentasi ya Pak Lili. Iya, benar. Kemudian pembelajaran nantinya akan menggunakan PBL, Problem Basic Learning, kemudian berbasis dengan blended Pak Lili. Iya. Kira-kira kapan pembelajaran informatika nanti akan dilaksanakan Pak Lili? Oke.
Untuk pembelajaran akan saya laksanakan nanti siang itu pada jam ke-9 ke 10. Tepatnya itu ada di mulai dari jam 2 siang itu sampai jam setengah 4. Itu berarti hari Kamis tanggal 29 Februari 2024. Pembelajarannya akan dilaksanakan pada hari Kamis jam 9.10. Saya akan mengikuti pembelajaran di Pak Titik dan melakukan observasi nantinya untuk balik mengikuti dari awal sampai akhir, dan saya akan mencatat beberapa catatan mungkin yang jadi perbincangan kita nantinya Pak Lili. Kemudian setelah observasi nantinya kita akan berbincang lagi ya itu ya Pak Lili. Berarti percakapan nanti akan dilaksanakan percakapan pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik nantinya dan berkaitan dengan pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan. Kemudian apa yang sudah Bapak dapatkan dari percakapan hari ini, Pak? Yang sudah saya dapatkan di percakapan hari ini berarti nanti saya harus, yang pertama saya harus menyiapkan untuk materi terlebih dahulu, jadi nanti berarti saya harus mempunyai kesiapan terlebih dahulu untuk pelaksanaan observasi. Yang kedua, nanti saya akan menentukan metode atau penugasan apa yang harus saya terapkan dalam pembelajaran tersebut. Untuk yang selanjutnya, saya harus menyesuaikan antara modul ajar dengan pembelajaran yang akan saya terapkan tentunya. Baik, untuk yang pada percakapan ini, satu dari menyiapkan materi, yang kedua dengan kesiapan dari pembelajaran itu sendiri, kemudian kesiapan dari metode serta penugasan bagi pembelajaran nantinya, yang terakhir adalah penyesuaian dengan modul ajar yang nantinya. Baik Pak Diri, terima kasih atas waktunya. Semoga percakapan ini dapat kita terapkan nantinya. Kemudian terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu di pelaksanaan supervisi pembelajaran nanti. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Untuk hari ini yang tidak hadir siapa? Edi. Kenapa? Izin Pak. Terus? Siapa? Nakuo. Kenapa? Kobda. Iya, yang itu Kobda nanti memberikan prestasi ya, memuaskan ya. Coba ya, 369 tepuk. 1, 2, 4, 5, 6. Kita lagi, dari sini sekarang 309 tepuk. Bahasa pemrograman Python itu di sini kita akan mengambil array if for. Selanjutnya kita akan buat dulu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas di sini yang pertama mengikuti semua rangkaian pembelajaran dan berperan aktif. Apakah setuju dengan kesepakatan itu? Semuanya harus aktif. Oke. Untuk yang kedua, pelaksanaan pembelajaran tertib dan sopan. Setuju? Di sini ada nggak yang tidak sopan? Nggak ada ya? Semuanya sopan ya? Yang ketiga, apa? Saling
ada teman yang mengalami kesulitan, tolong dibantu agar semuanya bisa paham. Oke, yang keempat, satu bicara, yang lain mendengarkan. Untuk tujuan pembelajaran ya, di sini menggunakan alat bantu untuk menulis, menjalankan dan mengembangkan program analisis data. Alat bantu yang akan kita gunakan di sini adalah apa? Google. Yang kedua, memahami if dan for dalam bahasa pemrograman. Yang ketiga, membuat program sederhana menggunakan bahasa pemrograman Python. Di sini ada pertanyaan pemantiknya. Pernahkah kalian menemui suatu kondisi untuk memilih? Terus yang kedua, pernahkah kalian mengalami suatu kejadian tertentu sehingga perlu mengulangi kembali? Iya. Contohnya apa? Apa? Remedi ya. Pada saat ulangan, ternyata nilainya masih di bawah ambang batas atau di bawah KKM ya. Sehingga kalian harus mengulang kembali dengan cara remedi. Oke, untuk link materinya nanti misalnya kalian menginginkan itu bisa buka di link ini. Ini ada latihan yang pertama di sini adalah untuk menjumlah. Di sini print menghitung nilai peserta didik. Kalau menggunakan tanda petik seperti ini, sini tadi yang atas. Setelah itu nanti akan muncul nama saya, misalkan yang dibutuhkan adalah Bejo, berarti nama saya Bejo. Terus print hasil penjualan dan menentukan tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan kondisi. Pada Python ada beberapa statement atau kondisi, diantaranya adalah if, else, dan else. Untuk yang ini nanti ini akan saya gunakan untuk tugas mandiri. Nanti silakan kalian kirim screenshotnya. Itu nanti di screenshot saja, dikirim ke link pengulang tugas biasanya itu ya. Paham sampai sini? Oke, kalau sudah paham silakan berkelompok. 2 orang saja buat yang model menggunakan if seperti ini, modelnya bebas. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soti Darta Putri yang mempresentasikan hasil punya Maulana Wibowo. Jelas? Jelas ya? Jelas, silakan beri tepuk tangan ya. Ambil kesimpulan dulu. Kesimpulan apa yang dapat kita pelajari dari pembelajaran di sore hari ini? Oke, terus ada inputan, terus
bilangan untuk apa? Integer untuk bilangan bulat. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari yang namanya adalah if bertingkat. Jadi if-nya bukan hanya satu if, tapi nanti ada if terus else, terus bawahnya ada elif ya. Jadi nanti if-nya if bertingkat. Wow, apa senang? Wow, wow-nya seperti apa itu? Baik, untuk pembelajaran hari ini mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu. Sebelum mulai, silakan salah satu bisa mimpi doa terlebih dahulu ya. Baik, terima kasih. Selamat pulang. Hati-hati di jalan. Saya akhiri dengan begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan saya Jaman, guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Mujiran. Itu kami ingin melanjutkan tidak lanjut kaitan dengan hasil observasi pada belajar yang Bapak sudah dilaksanakan pada hari Kamis kemarin. Kemarin yang tertepatnya kami akan melaksanakan setelah observasi kemarin kemudian kita melaksanakan observasi. Hari ini kita ingin melaksanakan pasca observasi. Sudah observasi ini kita mereview apa hal yang menarik yang sudah kita ajarkan, kemudian hal-hal yang menjadi kekurangan dan sedikit kita kembangkan. Kemudian ada juga bagaimana rencana ke depan yang akan kita laksanakan untuk belajar kita agar lebih baik. Itu kan harapan yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebelumnya, bagaimana kenapa ini? Alhamdulillah, kabar saya baik-baik saja. Ya, jadi review beberapa hari kemarin kita melaksanakan observasi pembelajaran beberapa kali di 2 jam pelajaran di fase E3 Pak ya, E3 ya. Itu ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada Pak Lili ya dengan pembelajaran kemarin. Yang salah satu tentu satunya menurut Pak Lili hal baik apa yang sudah Bapak terapkan atau laksanakan dalam pelaksanaan pembelajaran kemarin? Untuk hal baik yang sudah saya terapkan itu untuk yang pertama itu terkait dengan saya sudah menyampaikan pertanyaan tematik kepada peserta didik. Untuk yang kedua ini saya sudah memberikan bagaimana cara untuk mempraktekkan dengan baik, yaitu dengan cara saya mendemonstrasikan untuk praktek terlebih dahulu sebelum anak menerapkannya. Untuk yang selanjutnya di situ saya sudah membuat atau membentuk kelompok-kelompok untuk dalam kelas tersebut untuk menyesuaikan dari tingkat kemampuan anak, sehingga dalam penugasan itu tiap kelompok itu tugasnya sudah berbeda. Terus untuk yang selanjutnya lagi di situ saya sudah menerapkan komunikasi 2 arah,
yaitu saya menyampaikan materi, di situ ada sesi tanya jawab. Nah, terus yang selanjutnya lagi untuk siswa itu sudah bisa mempraktikkan apa yang tadi sudah saya demonstrasikan. Praktek di situ ada dua jenis untuk penugasan. Yang pertama ada kelompok dan yang kedua adalah individu, yang kedua adalah kelompok. Dan setelah selesai penugasan kelompok, siswa tersebut sudah bisa mempresentasikan dari hasil yang dicapai dengan kelompoknya. Terus di akhir pembelajaran itu sudah menerapkan apa itu siswa itu mampu menyimpulkan apa yang dipelajari di hari tersebut. Baik Bapak, karena dengan poin pertama pelaksanaan pembelajaran juga sesuai dengan apa yang direncanakan dalam rangka tadi saya dengan membuat pertanyaan tematik yang pertama, kemudian mendemonstrasikan pembelajaran, kemudian membuat kelompok sesuai tingkat kemampuan anak yang berbeda-beda, kemudian memberikan komunikasi dua arah, ya dari dan memberikan fakta yang dan juga kemudian siswa dapat mempraktikkan atau membuat pelaksanaan TKPD dalam bentuk individu dan kelompok, kemudian setelah TKPD selesai, kelompok sudah selesai, berarti diharapkan untuk melaksanakan presentasi hasil dari diskusi yang mereka laksanakan. Dan yang terakhir adalah tadi diajak untuk memberikan kesimpulan dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, yang kedua ini, dari pelaksanaan praktik pembelajaran Bapak kemarin, hal apa yang dirasa kurang atau perlu ditingkatkan dalam pembelajaran? Untuk yang pertama, kekurangan yang saya rasakan itu terutama di dalam manajemen waktu, karena saya di situ untuk untuk penyampaian untuk tujuan pembelajaran di kesempatan itu, saya kemarin kurang adanya pengukuran kemampuan anak terhadap tujuan pembelajaran. Jadi ada beberapa anak yang mungkin dalam menerima materi yang saya sampaikan itu belum bisa menerima dengan maksimal karena keterbatasan kemampuan anak. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, dalam pembelajaran saya kemarin terlihat anak merasa tegang. Jadi saya di situ merasa masih kurang adanya keterampilan dalam pembelajaran yang nanti hendaknya pembelajaran tersebut bersifat nanti menjadi santai dan menyenangkan. Baik, untuk pelaksanaan yang memang perlu dikasahkan perlu dikasahkannya itu di manajemen waktu Bang. Iya. Kemudian beberapa tujuan, beberapa anak mungkin yang kurang mampu untuk mencapai tujuan yang Bapak harapkan. Kemudian yang kedua, anak merasa tegang dalam pelaksanaan pembelajaran itu, kemudian perlunya relaksasi, kemudian perlunya pembelajaran yang lebih santai dalam pelaksanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemudian pertanyaan yang ketiga terkait dengan strategi yang Bapak laksanakan kemarin, atau strategi apa yang bisa Bapak gunakan juga ke depannya? Bisakah Bapak memberikan gambaran atau seperti apa rencana pengembangan strategi yang bisa dilakukan ke depan? Untuk pengembangan ke depan itu yang pertama itu saya harus belajar untuk memanajemen waktu, untuk menyesuaikan antara tujuan pembelajaran terus waktu yang dibutuhkan agar anak mampu mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Dan yang ketiga itu dengan kemampuan siswa. Jadi antara waktu, kemampuan anak dan tujuan pembelajaran itu harus sesuai, menyesuaikan itu. Terus untuk yang kedua, saya akan meningkatkan keterampilan saya dalam
menciptakan suasana pembelajaran yang mungkin terlihat rileks atau santai sehingga anak merasa nyaman. Jadi strategi pembelajaran ke depan yang akan kita laksanakan tentunya memanage waktu, kemudian gimana capaian tujuan pembelajaran itu tercapai sesuai dengan apa yang telah laksanakan. Kemudian yang kedua, keterampilan dalam membuat pembelajaran tetap rileks dan lebih santai untuk di pelajaran yang akan depan. Kemudian pertanyaan yang keempat ini Pak, bagaimana perasaan Bapak tentang pelaksanaan supervisi yang kita laksanakan hari ini? Untuk perasaan yang saya rasakan ini, saya merasa sangat senang sekali. Kenapa seperti itu? Karena saya bisa mengevaluasi diri saya sendiri untuk kekurangan saya seperti apa agar nanti kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Terus saya. Terima kasih Bapak untuk pertemuan kali ini. Yang jelas kita juga mengevaluasi diri bagaimana kita dalam pembelajaran, apa yang kita kurang dan apa yang perlu kita tingkatkan. Semua pembelajaran agar terciptakan suatu pembelajaran yang lebih menarik, lebih rileks, lebih nyaman, sehingga muncul well-being, sehingga anak ini suka dengan pembelajaran apa yang kita berikan kepada. Ya. Terima kasih atas waktunya Pak Heri untuk kesempatan kali ini. Semoga apa yang Bapak rencanakan kaitan dengan pembelajaran ke depan, kemudian aktif-aktif yang akan dilaksanakan ke depan sesuai dengan apa yang Bapak laksanakan di kemudian hari. Ya, kami cukupkan sekian. Terima kasih atas waktunya Pak Heri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.